Manajemen di Gerakan Pemuda Ansor di Banser itu harus seperti manajemen, seperti kalau kita melihat kereta api. Kereta api itu berangkatnya tepat waktu, yang menghadang ditabrak hanya berhenti kalau sudah sampai tujuan. Nah, Ansor dan Banser harus begitu. Kalau sudah punya cita-cita seperti tadi MOU, berangkatnya harus pas. Kalau sudah yakin bahwa ini benar dan baik untuk dikerjakan, wis merem pokoknya jalan. Siapa yang? Nah, saya tekankan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser di semua kesempatan bahwa Indonesia ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Katolik, tidak ada Konghucu, dan agama-agama, ratusan agama-agama lokal lainnya. Jadi Indonesia tanpa Islam bukan Indonesia. Indonesia tanpa Kristen, tanpa Katolik, Indonesia tanpa Hindu, tanpa Buddha, tanpa Konghucu dan agama-agama lokal lainnya bukan Indonesia. Maka Indonesia itu adalah keragaman. Orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia dengan keindahan keragamannya, itu artinya mereka ini orang-orang yang menginginkan Indonesia ini runtuh, yang menginginkan Indonesia ini ambruk. Kader Banser dan Ansor tidak boleh membiarkan ada upaya-upaya dari orang-orang seperti ini. Lawan, perintahnya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi setiap kontroversi itu ada peluang, ini harus dilihat. Itu catatannya, kontroversinya harus positif. Tidak perlu khawatir karena memang bangsa ini perlu, ya sekali lagi bangsa ini perlu terobosan-terobosan yang out of the box, ya, di luar kelaziman. Kalau kita hanya melakukan terobosan-terobosan yang sebagaimana lazimnya, maka kita akan lambat dalam melakukan pergerakan-pergerakan. Sementara bangsa ini butuh percepatan-percepatan dalam melakukan perubahan-perubahan di era disrupsi seperti sekarang. Jadi semua harus cepat. Nah, kadang-kadang cepat itu membuat orang yang selama ini merasa nyaman di zonanya merasa terganggu sehingga menganggap bahwa ini kontroversi, padahal sebenarnya tidak kontroversi kalau dipikir dengan baik. Misalnya soal TOA yang rame itu, ya kan? Mengatur TOA itu kan tidak ada salahnya, menjaga harmonisasi antar masyarakat, antar umat beragama. Karena suara dari sumber apapun kalau tidak diatur itu pasti akan mengganggu. Ya, saya yakin semua mengiyakan meskipun tidak semuanya berani mengatakan iya. Ya, butuh jagoan untuk mengatakan ini. Ya, dan saya jagoannya. Tidak, bener kok. Ini barang bener. Ini barang bener. Jadi kalau sekali lagi kontroversi itu penting. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, tadi tidak dilanjutkan oleh sahabat sekjen. Saya selalu katakan, manajemen di Gerakan Pemuda Ansor di Banser ini harus dirubah. Kalau yang dulu itu hanya ahli olah mengolah, ahli bikin proposal. Ya, semuanya ahli bikin proposal sampai ujung-ujungnya MOU kayak tadi itu. Itu akibat keahlian membuat proposal. MOU itu hanya akan berhenti menjadi MOU kalau tidak ditindaklanjuti menjadi PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Ya, PKB, bukan perjanjian kerjasama, bukan perjanjian kerja bersama. Harus tambah ber itu supaya enggak seperti yang itu. Nah, supaya jadi barang gitu, Ketua. Jadi harus jadi barang, kalau MOU tok enggak akan jadi apa-apa, harus ditindaklanjuti. Tindaklanjuti agar sahabat-sahabat ini semua kader bisa berlatih untuk melakukan aktivitas ekonomi itu yang berdampak secara ekonomi itu. Jadi jangan berhenti di MOU. Maka harus cepat geraknya. Tadi Sekjen mengatakan, jadi sebenarnya lengkapnya begini.
Manajemen di Gerakan Pemuda Ansor di Banser itu harus seperti manajemen, seperti kalau kita melihat kereta api. Kereta api itu berangkatnya tepat waktu, yang menghadang ditabrak, hanya berhenti kalau sudah sampai tujuan. Nah, Ansor dan Banser harus begitu. Kalau sudah punya cita-cita seperti tadi MOU, berangkatnya harus pas. Kalau sudah yakin bahwa ini benar dan baik untuk dikerjakan, wis merem pokoknya jalan. Siapa yang menghadang tabrak wis ora peduli. Gitu. Siapa yang menghadang tabrak. Dan hanya berhenti kalau tujuannya sudah tercapai. Nah, kalau belum tercapai jalan terus. Itu nggak peduli berapa banyak yang ditabrak, nggak urusan. Jadi kalau mau mengganggu kita, mau menghadang kita, kita tabrak. Sama ketika kita berprinsip menjaga negara ini. Ansor, Banser, ya, prinsipnya sama dalam menjaga ini. Menjaga negara ini dimulai sejak Ansor Banser lahir. Itu ketika Indonesia belum merdeka. Kita ini 1934. Indonesia merdeka 1945. Kita sudah dididik, diajarkan oleh para kiai kita untuk menjaga negeri ini. Dimulai sejak itu. Nah, dalam sepanjang sejarah perjalanannya, siapapun yang mau mengganggu keberadaan negeri ini pasti ditabrak sama Ansor, ditabrak sama Banser. Banyak catatan sejarah. G30 SPKI itu siapa yang nabrakin? Banser. Sampai Banser sekarang dikambing hitamkan menjadi penjahat kemanusiaan karena banyak membantai PKI. Saya pernah diwawancara sama satu wartawan saya lupa, wartawan luar negeri. Bagaimana tanggapan saya atas sejarah itu pembantaian PKI gitu ya, pada waktu itu oleh Banser. Saya bilang Banser itu kan mempertahankan diri, pilihannya pada waktu itu to be or not to be kill or not kill or to be kill, dibunuh atau dibunuh pilihannya. Kalau kita waktu itu diam saja, Banser ya akan dibunuh, saya bilang. Tidak ada pilihan ketika menghadapi PKI pada waktu itu, saya bilang. Tetapi kan Anda dianggap menjadi penjahat kemanusiaan, ya enggak apa-apalah, yang penting menang, saya bilang. Yang penting Indonesia sampai hari ini masih tegak berdiri. Itu saja. Indonesia harus kita jaga supaya tetap sebagaimana fitrahnya, sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya pada waktu itu. Nah, saya tekankan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser di semua kesempatan bahwa Indonesia ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Katolik, tidak ada Konghucu, dan agama-agama, ratusan agama-agama lokal lainnya. Jadi Indonesia tanpa Islam bukan Indonesia. Indonesia tanpa Kristen, tanpa Katolik, Indonesia tanpa Hindu, tanpa Buddha, tanpa Konghucu dan agama-agama lokal lainnya bukan Indonesia. Maka Indonesia itu adalah keragaman. Ya, ciri kodrati Indonesia adalah keragaman. Indonesia ada karena keragaman. Maka jaga keragaman itu. Simbolnya apa? Setiap Natal kader-kader Banser ini ikut menjaga gereja. Itu apakah menjaga gereja ansih? Bukan. Tetapi ini adalah menjaga Indonesia dan keindonesiaan. Jadi kalau ada yang protes, kenapa Banser jaga gereja? Emang gua pikirin. Yang kita pikirin menjaga Indonesia. Tidak ada yang salah dengan menjaga Indonesia. Ya, tidak ada yang salah dengan menjaga Indonesia. Negara ini ditakdirkan dengan keragaman, dengan kebinekaan. Jadi orang-orang yang tidak mau mengakui keragaman, orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia dengan keindahan keragamannya, itu artinya mereka ini orang-orang yang menginginkan Indonesia ini runtuh, yang menginginkan Indonesia ini ambruk. Kader Banser dan Ansor tidak boleh membiarkan ada upaya-upaya dari orang-orang seperti ini. Lawan, perintahnya jelas. Kalau nggak berani ngelawan, minggir, keluar dari barisan. Ansor ini barisan. Barisan itu kalau di depan melangkah kaki kanan, belakang melangkah kaki kanan. Depan melangkah kaki kiri, belakang melangkah kaki kiri. Depan melangkah kaki kanan, belakang kaki kiri, ingetin, kakimu salah. Diingatkan 1-2 kali, nggak mau, ketiga kali masih dablek, keluarkan dari barisan, nggak urusan kita. Gitu. Nggak urusan,
bukan Ansor Banser yang butuh kalian, bukan Ansor Banser yang butuh kader-kadernya, tapi kader-kader yang butuh Ansor dan Banser. Ingat itu. Yakut Khalil Qaumas tidak akan menjadi apa-apa tanpa Ansor dan Banser. Ya, sebagaimana kalian semua nih kader-kader Ansor Banser, kalian ini bukan siapa-siapa. Ini coba nih 3 orang gagah-gagah di belakang saya, copot seragamnya, bukan siapa-siapa, ngelentrek pasti. Ini bisa tegak ini kan karena pakai PDH saja. Coba dilepas PDH suruh pakai sarung. Itu baru simbol itu baru simbolnya, baru pakaiannya. Artinya jangan pernah merasa besar. Ya, jangan pernah merasa besar sendiri tanpa ada Ansor dan Banser. Sahabat-sahabat sekalian itu bisa seperti ini, saya bisa seperti ini karena ada Ansor dan Banser. Ansor Banser itu ada karena cita-cita keindonesiaan. Nah, siapa yang mengganggu Indonesia, mengganggu Ansor Banser. Siapa yang mengganggu Indonesia, Ansor Banser harus berada di garda terdepan. Tidak boleh surut, tidak boleh mundur. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Pak Bupati, mepet sekali ini waktunya. Saya itu seringkali tergoda kalau di depan kader-kader itu pengen ngomong banyak gitu ya. Sampai lupa kalau saya ini Menteri Agama. Ya untung saya dikedep-kedepin staf saya, jadi supaya hati-hati maksudnya, supaya nggak kontroversi lagi. Ya, saya tidak biasa menutup-nutupi, apalagi menutupi kecintaan saya kepada Indonesia. Untuk kader Ansor dan Banser, pesan saya, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.